Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperagakan bagaimana langkah-langkah yang dapat kita lakukan sebagai tenaga medis untuk tata laksana kegawat daruratan obstetri, yaitu atonia uteri. Kita mulai dari tahap persiapan yang terdiri dari persiapan penolong, pasien, dan alat. Selanjutnya, persiapan pasien. Kita mulai dengan mengucapkan salam pada pasien, memperkenalkan diri kepada pasien. Selanjutnya, memberikan penjelasan tentang tujuan dan prosedur tindakan yang akan dilakukan pada pasien dan atau keluarga, termasuk komplikasi yang terjadi akibat dari tindakan yang akan kita lakukan. Setelah keluarga dan pasien menyetujui, maka kita lakukan inform consent untuk tujuan dari pemeriksaan, meminta pasien atau keluarga pasien untuk menandatangani form inform consent. Setelah itu, penolong mencuci tangan yang standar WHO. Pertama, gunakan sabun dan ditaruh di telapak tangan. Gosok juga punggung tangan bagian kanan dan kiri. Pastikan seluruh permukaan terkena sabun. Kemudian, gosokkan sabun ke sela-sela jari. Sela-sela jari menjadi salah satu tempat bersembunyinya kuman. Bersihkan juga punggung tangan dengan gerakan saling mengunci. Bersihkan jempol bagian kanan dan kiri secara bergantian dengan gerakan memutar. Jempol menjadi salah satu bagian jari tangan yang paling aktif beraktivitas. Bersihkan bagian ujung jari dengan gerakan menguncup, tujuannya untuk membebaskan kuku dari kuman-kuman. Bersihkan tangan yang sudah disabunkan dengan air mengalir selama 20 detik dan keringkan. Memasuki tahap selanjutnya, yaitu persiapan alat dan APD untuk penolong. Yang pertama kita sediakan apron, handscoon steril, surgical gown, masker dan head cap, face shield, serta underpad. Penolong memakai apron plastik, masker, kacamata pelindung, serta memakai alas kaki atau sepatu boot karet. Dan memakai sarung tangan DTT atau sarung tangan steril. Selanjutnya, kita memasuki persiapan dari alat. Alat yang disiapkan yaitu berupa oksitosin 10 international unit, misoprostol 800-1000 mikrogram, kateter Foley berukuran besar seperti nomor 24, kondom, SPED 5 cc, benang, kasa, dan cairan NaCl 0,9%. Ask for help atau meminta bantuan. Assess and resuscitate. Periksa nadi, laju pernapasan, tekanan darah, dan nilai perkiraan jumlah perdarahan. Lalu, lakukan resusitasi cairan, periksa labor, dan pasang kateter. Establish the etiology and emptying bladder. Cari penyebab dan kosongkan kandung kemih. Selagi menunggu persiapan tim yang lain untuk memasang venous line dengan pemberian 2000 cc dalam 1 jam pertama, dapat juga memberikan oksigen kepada pasien. Hal pertama yang kita dapat lakukan, yang pertama adalah masase uterus dan pemberian injeksi uterotonika. Oksitosin 20 international unit dalam 500 cc dengan kecepatan 10 ml per menit. Jika pemberian oksitosin tidak efektif, dapat diberikan metil ergometrin 0,2 mg secara intramuskular maupun intravena, atau memberikan misoprostol 800-1000 mikrogram per rektal. Jika dalam 5 menit setelah injeksi uterotonika uterus tetap tidak berkontraksi, kita melakukan langkah selanjutnya, yaitu kompresi bimanual eksterna, yang dilakukan dengan cara yang pertama meletakkan kepalan tangan kanan di atas simpisis pubis, meletakkan tangan kiri di atas fundus uteri, dan dekatkan kedua tangan, seperti tampak dalam video. Jika kompresi bimanual eksterna belum berhasil, kita dapat melakukan kompresi bimanual interna dengan cara memasukkan kepalan tangan kanan melalui vagina dan ditempatkan di depan fornix anterior, lalu letakkan tangan kiri di atas fundus uteri, tekan uterus di antara kedua tangan. Tindakan ini dikatakan berhasil apabila dalam 2 menit uterus berkontraksi. Jika tindakan ini tidak berhasil, dalam 5 menit lakukan tindakan selanjutnya, yaitu pemasangan tampon kondom kateter dengan langkah-langkah sebagai berikut. Cuci tangan dan pakai handscoon steril. Masukkan kateter Foley ke dalam kondom.
Ikat kondom yang sudah dimasukkan ke dalam kateter dengan menggunakan tali. Baringkan ibu dengan posisi litotomi. Lipat dan ikat ujung kondom dengan menggunakan tali atau benang. Lalu masukkan kateter yang telah diberi kondom ke dalam rongga uterus. Masukkan kurang lebih 400 ml larutan NaCl 0,9% ke dalam kondom kateter. Pertahankan posisi kondom dengan kasa gulung yang dimampatkan di dalam. Tampon kondom dikatakan berhasil bila 30 menit sampai 1 jam, darah yang keluar tidak lebih dari 25 sampai 50 ml. Bila dalam 24 jam kondisi pasien stabil, tampon kondom bisa dilepas. Jika tindakan kondom kateter tidak berhasil, maka dilanjutkan ke tindakan selanjutnya, yaitu mempersiapkan rujukan. Melakukan tindakan operatif laparotomi dengan pilihan bedah konservatif atau lakukan histerektomi. Alternatifnya dapat berupa: yang pertama, ligasi arteri uterina atau arteri ovarika, operasi Ransel-Belange, histerektomi supravaginal atau histerektomi total abdominal. Berikut adalah prosedur pasca tindakan. Prosedur pasca tindakan: melakukan perawatan pasca tindakan kepada ibu dan bayi, mendekontaminasi alat habis pakai, memasukkan sampah sesuai dengan tempatnya, membersihkan sarung tangan dan rendam pada larutan klorin 0,5%, mencuci tangan sesuai prosedur, memberitahukan kepada pasien dan keluarga hasil tindakan dan perawatan selanjutnya, mencatat kondisi pasien dan membuat laporan tindakan. Demikian video singkat mengenai penata laksanaan kegawat darurat obstetri atau nia uteri, semoga bermanfaat.